Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bahaul Story, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Abu Nawas membuat kesalahan yang sangat serius. Kesalahannya adalah sering datang ke berbagai tempat dan meneriakkan khotbah yang sama. Dalam khotbahnya, Abu Nawas selalu menyebutkan para ahli ilmu yaitu ulama sebagai orang bodoh. Tentu saja khotbah ini dianggap mengganggu ketertiban masyarakat karena telah mencela para ulama. Akibat perbuatan Abu Nawas itu, para ulama sepakat mengadukan kepada Baginda Raja. Mereka meminta supaya Abu Nawas diadili. Maka diadakanlah pengadilan dan Abu Nawas sebagai terdakwanya. Di ruang sidang tersebut sudah berkumpul beberapa ulama kota Baghdad. Mereka menuntut supaya Abu Nawas dihukum. Hai Abu Nawas, benarkah engkau berkata kepada para ahli ilmu adalah orang bodoh? Tanya Baginda Raja. Benar Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas dengan singkat. Apa alasanmu berbuat demikian Abu Nawas? Tanya Baginda Raja lagi. Sebelum menjawabnya, izinkanlah terlebih dahulu hamba meminta beberapa kertas dan pena. Lalu bagikanlah kepada semua para ahli ilmu yang ada di ruangan sidang ini Paduka, pinta Abu Nawas. Lalu semua para ahli ilmu agama yang berada di ruang sidang itu diberikan kertas dan pena oleh Baginda Raja. Setelah masing-masing ulama mendapat kertas dan pena, Abu Nawas kemudian kembali berkata, "Aku minta kepada kalian semua para ahli ilmu untuk menulis jawaban pada kertas atas pertanyaan yang akan aku ajukan. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan roti?" ucap Abu Nawas. Mendengar pertanyaan yang remeh-temeh tersebut, salah satu dari ulama pun berkata, "Apa maksud pertanyaanmu itu wahai Abu Nawas? Ini tidak ada kaitannya dengan kasusmu Abu Nawas." Abu Nawas pun membalasnya, "Silakan jawab saja nanti, Anda akan tahu." Setelah masing-masing ulama menuliskan jawabannya pada kertas tersebut, lalu dikumpulkanlah kepada Baginda Raja. Baginda Raja pun membaca satu demi satu kertas yang berisi jawaban tersebut. Ulama pertama menjawab roti adalah sebuah makanan. Ulama kedua menjawab roti adalah karunia dari Tuhan. Ulama ketiga menjawab roti adalah terigu yang sudah dimasak. Ulama keempat menjawab roti adalah makanan bergizi. Intinya, masing-masing ulama mempunyai jawaban yang berbeda. Tergantung pada pemaknaan mereka akan sebuah roti. Setelah membaca semua jawaban itu, Abu Nawas berkata kepada Baginda Raja dan semua ulama yang ada di ruangan sidang, "Kalian semua adalah para ahli ilmu. Tetapi tidak satu pun yang mempunyai jawaban yang sama tentang roti. Wahai Baginda Raja, jika mereka tidak bisa memiliki jawaban yang sama tentang roti, apakah mereka berhak menentukan khotbahku benar atau salah? Inilah maksudku mengatakan kalau mereka para ahli ilmu adalah orang yang bodoh. Dapatkah Baginda mempercayai keputusan atau penilaian kepada orang-orang seperti ini? Bukankah terasa lucu bila mereka tidak sepakat akan sesuatu yang dimakan setiap hari? Tetapi mereka bisa dengan mudahnya sepakat menilai kalau khotbahku adalah salah. Jelas Abu Nawas. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun justru menjadi kagum dengan cara berpikir Abu Nawas.
Dan akhirnya Abu Nawas pun dibebaskan dari tuntutannya. Kisah Abu Nawas antara sahabat dan keyakinan. Abu Nawas, kata Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Daulat Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas. Aku akan berterus terang kepadamu bahwa kali ini engkau aku panggil bukan untuk kupermainkan atau aku perangkap. Tetapi aku benar-benar memerlukan bantuanmu Abu Nawas, kata Baginda Raja. Apakah gerangan yang bisa hamba lakukan untuk Paduka yang mulia? Tanya Abu Nawas. Ketahuilah Abu Nawas, bahwa beberapa hari yang lalu aku mendapat kunjungan dari negeri sahabat. Kebetulan rajanya beragama Yahudi. Raja itu adalah sahabat karibku hingga begitu berjumpa denganku, dia langsung mengucapkan salam secara Islam. Aku tidak menduga sama sekali. Tanpa pikir panjang, aku membalas salamnya sesuai dengan ajaran agama kita, yaitu kalau mendapat salam dari orang yang tidak beragama Islam, hendaklah dijawab dengan wassalamu alaikum atau kecelakaan bagi kamu. Dan tentu saja dia merasa tersinggung. Dia menanyakan mengapa aku tega membalas salamnya yang penuh dengan doa keselamatan dengan jawaban yang mengandung kecelakaan. Saat itu sungguh aku tak bisa berkata apa-apa selain diam. Dan pertemananku dengan dia selanjutnya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Aku berusaha menjelaskan bahwa aku hanya melaksanakan apa yang dianjurkan oleh ajaran agama Islam. Akan tetapi dia tidak bisa menerima penjelasanku. Aku merasa bahwa pandangannya terhadap Islam tidak semakin baik, tetapi malah sebaliknya. Namun, bila engkau mempunyai alasan lain yang bisa aku terima, kita akan tetap bersahabat. Begitu kata sahabat karibku itu. Kalau hanya itu persoalannya, mungkin hamba bisa memberikan alasan yang dikehendaki Raja Sahabat Paduka itu yang mulia, kata Abu Nawas meyakinkan Baginda Raja. Mendengar kesanggupan Abu Nawas, Baginda Raja pun amat riang dan ia pun berulang-ulang menepuk pundak Abu Nawas. Wajah Baginda Raja yang semula gundah gulana, seketika itu juga berubah menjadi cerah. Cepat katakan wahai Abu Nawas, jangan biarkan aku menunggu, kata Baginda Raja tak sabar. Baginda yang mulia, memang sepantasnya lah kalau Raja Yahudi itu menghaturkan ucapan salam keselamatan dan kesejahteraan kepada Baginda. Karena ajaran Islam memang menuju keselamatan dari siksa api neraka dan kesejahteraan menuju surga. Bukankah Islam mengajarkan tauhid yang berarti tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga termasuk tidak menganggap Allah mempunyai anak? Nah, ajaran tauhid ini tidak dimiliki oleh agama-agama lain, termasuk agama yang dianut Raja Yahudi Sahabat Paduka itu. Ajaran agama Yahudi menganggap Uzair adalah anak Allah. Maha suci Allah dengan anggapan itu dan tidak pantas Allah mempunyai anak. Sedangkan orang Islam membalas salam dengan ucapan wassalamu alaikum atau kecelakaan bagi kamu. Bukan berarti mendoakan agar kamu celaka. Akan tetapi semata-mata karena ketulusan dan kejujuran Islam yang masih bersedia memperingatkan orang lain atas kecelakaan yang akan menimpanya bila mereka tetap berpegang teguh pada keyakinan yang keliru. Dan seketika itu juga kegundahan Baginda Raja Harun ar-Rasyid pun sirna. Dan kali ini saking gembiranya, Baginda Raja pun menawarkan agar Abu Nawas memilih sendiri hadiah apa yang disukainya.
Namun Abu Nawas tidak memilih apa-apa karena ia berkeyakinan bahwa tidak selayaknya ia menerima upah dari ilmu agama yang ia sampaikan. Kisah Abu Nawas menjadi khotib pengganti dan membangunkan jamaah yang tertidur pulas. Seperti biasanya, Abu Nawas sudah berada di warung kopi begitu matahari menyapa kota Baghdad. Warung kopi memang biasa menjadi tempat yang mengasyikkan. Di situ orang-orang bergosip, mengerumpi sampai bicara soal politik. Hanya saja bila ada Abu Nawas, para pelanggan biasanya lebih senang jika si cerdik ini memberi nasihat. Mirip-mirip ustadz saja, semacam kulimas atau kuliah 15 menit, kuliah gratis di pagi hari. Hari itu Jumat pagi, Abu Nawas berbicara tentang daya hipnotis kata-kata. Seseorang tiba-tiba memotong kata-kata Abu Nawas dengan suara keras. Anda omong kosong. Jika saya mengatakan Allah, 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 apa itu akan membuat saya ilahi? Dan jika saya mengatakan dosa, 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 apakah itu membuat saya jahat? Hei, duduklah Tuan, kata Abu Nawas spontan. Kontan saja, orang itu segera naik pitam. Mukanya merah padam, ia terdiam sesaat lalu dengan suara serak, ia pun ungkapkan rasa tersinggung dan sakit hatinya. Abu Nawas pun juga kelihatan menyesal sekali, dan kemudian ia pun berkata, "Maafkan saya Tuan, saya memang khilaf. Saya sungguh-sungguh minta maaf atas kelancangan yang tidak termaafkan itu Tuan." Orang itu pun segera menjadi tenang. Nah, kini kamu tahu jawabnya kan? Satu kata membuat kamu naik pitam, dan yang lainnya menenangkan kamu, kata Abu Nawas sembari tersenyum puas. Begitu tahu maksud Abu Nawas, orang-orang pun ikut tersenyum. Matahari pun terus merangkak dan siang pun mulai datang. Saat sholat Jumat, Abu Nawas datang agak telat. Anehnya, begitu ia sampai di masjid, pengurus masjid pun menghampirinya dan berkata, "Tuan Abu Nawas, khotib yang biasa bertugas sedang sakit Tuan. Tolong Tuan menggantikannya," pinta pengurus masjid itu. Abu Nawas pun langsung saja menganggukkan kepalanya. Suara azan pun berkumandang. Tiba giliran khutbah, Abu Nawas pun naik ke mimbar. Namun belum lama ia berkhutbah. Dilihatnya para jemaah terkantuk-kantuk dan bahkan sebagian tertidur dengan pulasnya. Maka Abu Nawas pun berteriak, "Api, api, api!" Dan segera saja seisi masjid pun terbangun, membelalak dengan pandangan kaget, menoleh ke kanan dan ke kiri. Sebagian ada yang langsung bertanya, "Di mana apinya?" Namun Abu Nawas pun meneruskan khutbahnya, seolah-olah tak acuh pada pertanyaan mereka. Api yang dahsyat di neraka bagi mereka yang lalai dalam beribadah, tutur Abu Nawas. Jawaban cerdas Abu Nawas tentang keberadaan Tuhan. Dikisahkan pada suatu ketika sepulangnya dari ibadah haji, Baginda Raja Harun Ar-Rasyid pun mengundang Abu Nawas. Beliau merasa rindu karena sudah lama tidak berjumpa dan berbincang-bincang dengan Abu Nawas di istana. Baginda Raja pun kemudian memerintahkan beberapa prajuritnya untuk menjemput Abu Nawas. Sesampainya Abu Nawas di istana, Baginda Raja pun langsung menyambut Abu Nawas dengan mengajaknya menuju ke pendopo istana untuk berbincang-bincang sambil minum teh. Seperti biasanya, dalam setiap perbincangan, Baginda Raja selalu mengajukan beberapa pertanyaan kepada Abu Nawas. Kali ini, Baginda Raja Harun Ar-Rasyid pun berkeinginan membahas seputar ibadah haji yang baru saja ia tunaikan.
Baginda Raja pun merasa penasaran dengan orang-orang yang tawaf. Padahal orang yang menunaikan ibadah haji adalah tamu Allah. Jika status para jamaah haji adalah sebagai tamu Allah, kenapa tidak dipersilakan saja masuk ke dalam Baitullah satu persatu? Begitu pikirnya dalam hati. Baginda Raja pun mulai mengajukan beberapa pertanyaan kepada Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, apakah arti Ka'bah Baitullah?" tanya Baginda Raja. "Sebagai tamu Allah, Baginda Raja yang mulia," jawab Abu Nawas. "Kalau sebagai tamu Allah, mengapa mereka tidak dipersilakan masuk saja ke dalam Baitullah?" tanya Baginda Raja dengan penasaran. "Baitullah hanyalah sebagai lambang, wahai Baginda," jawab Abu Nawas. "Kalau begitu, di manakah Allah bersemayam?" tanya Baginda Raja masih dengan penasaran. "Di dalam hati orang mukmin, Baginda," jawab Abu Nawas kembali. Abu Nawas pun kemudian menjelaskan karena tidak ada suatu ruang yang bagaimanapun luasnya mampu menampung zat Allah kecuali hati orang mukmin. Qalbu mukmin Baitullah, hati orang mukmin adalah rumah Allah. "Mengapa Baitullah dijadikan kiblat?" tanya Baginda kembali. "Untuk memudahkan pemahaman orang awam, Baginda Raja," kata Abu Nawas. "Baitullah itu terlihat, maka dari itu sholat syariat kiblatnya adalah Baitullah yang waktunya ditentukan dan dengan bacaan tertentu pula," tambah Abu Nawas. "Sedangkan sholat tarekat kiblatnya hati, waktunya bisa setiap saat dan bacaannya zikir kepada Allah," jelas Abu Nawas. Baginda Raja Harun ar-Rasyid pun merasa puas dengan jawaban yang diberikan oleh Abu Nawas. Kisah Abu Nawas dirampok namun masih untung. Abu Nawas juga dikenal sebagai sosok yang menyikapi masalah dengan bijak dan sabar. Salah satu masalah yang dia hadapi adalah situasi keuangan keluarga Abu Nawas dikatakan sedang kesulitan. Ia pun berinisiatif mencari pekerjaan untuk menghidupi keluarganya. Jadi, Abu Nawas pun pergi ke pasar untuk mencari pekerjaan. Dia pun mengunjungi beberapa toko di pasar dan ingin mencari pekerjaan. Tetapi tidak satu pun dari mereka yang tertarik untuk menggunakan jasa atau tenaga Abu Nawas. "Maaf Abu Nawas, toko kami sedang sepi, jadi kami tidak mampu untuk membayarmu," ucap salah seorang pemilik toko. Hingga waktu menjelang siang, Abu Nawas pun masih belum juga mendapatkan pekerjaan. Dengan perasaan kecewa, Abu Nawas pun memutuskan untuk kembali ke rumah. Ketika tengah menyusuri jalanan yang sepi, tiba-tiba kakinya terantuk sesuatu. Karena penasaran, Abu Nawas pun membungkuk dan mengambilnya. "Oh, ternyata cuma koin penyok yang sudah karatan," gerutu Abu Nawas dengan kecewa. Namun meskipun begitu, ia pun mengambil koin tersebut dan memasukkan ke dalam sakunya. Kemudian ia pun melanjutkan langkahnya untuk pulang ke rumah. Saat ia melewati toko barang antik, ia ditegur oleh si pemilik toko yang kebetulan adalah sahabatnya sendiri. "Hei Abu Nawas, dari mana kau? Mampirlah kemari," pinta sahabatnya. Abu Nawas pun lalu mampir ke toko sahabatnya itu. Ia pun kemudian dipersilakan duduk dan diajaknya minum secangkir teh hangat. "Dari pagi aku mencari pekerjaan, tapi belum juga aku dapatkan," ucap Abu Nawas membuka obrolan. "Kondisi pasar memang sedang lesu Abu Nawas. Kamu sendiri lihat kan, toko saya terlihat sepi begini," balas sahabatnya. "Oh iya, aku tadi menemukan koin, tapi kondisinya sudah penyok dan karatan. Kalau kamu berminat, ambil saja,"
ucap Abu Nawas sambil memberikan koinnya yang penyok dan karatan tersebut. Lalu sahabatnya itu menerima koin penyok tersebut. Ia pun serius mengamati koin pemberian Abu Nawas. Ini kan koin barang antik Abu Nawas, banyak yang mencarinya. Kemarin saja ada saudagar yang datang kemari untuk membeli koin seperti ini Abu Nawas. Begini saja Abu Nawas, kamu sedang butuh uang kan? Sebagai imbalannya, aku kasih kamu uang 300 dinar. Jelas sahabatnya kepada Abu Nawas. Kamu serius ya? Tanya Abu Nawas dengan kaget. Ya iyalah Abu Nawas, aku serius. Balas sahabatnya sambil memberikan uang 300 dinar. Setelah menerima uang tersebut, akhirnya Abu Nawas pun berpamitan dan pulang. Ia pun berencana untuk membeli makanan untuk keluarganya. Namun di tengah jalan, Abu Nawas berpapasan dengan seseorang yang sedang membawa kambing. Terlintaslah di benak Abu Nawas ingin membeli kambing tersebut untuk dijadikan hidangan. Tapi sayangnya uang yang aku punya hanya 300 dinar. Ucap Abu Nawas dalam hatinya. Hei Abu Nawas, kamu berminat membeli kambing ini ya? Tanya orang tersebut. Iya, tapi uangku cuma 300 dinar. Jawab Abu Nawas. Tidak apa-apa Abu Nawas, aku memang hendak menjualnya 300 dinar. Balas orang tersebut. Lalu orang itu pun menyerahkan kambingnya kepada Abu Nawas. Dan akhirnya Abu Nawas pun berjalan pulang dengan membawa seekor kambing. Namun lagi-lagi ketika ia melewati rumah saudagar kaya, Abu Nawas pun dipanggilnya. Hei Abu Nawas, sini aku mau beli kambingmu. Malam nanti aku mau mengadakan pesta keluarga, ucap saudagar kaya itu. Boleh, tapi harganya 1000 dinar loh, jawab Abu Nawas asal-asalan. Tanpa diduga, saudagar kaya tersebut menyetujuinya. Tidak apa-apa Abu Nawas, yang penting aku bisa membeli kambingmu, ucap saudagar kaya tersebut. Maka Abu Nawas pun menjual kambingnya, sebab ia mendapatkan untung 700 dinar. Lalu pulanglah Abu Nawas dengan membawa uang 1000 dinar. Sialnya, saat ia hendak masuk rumah, Abu Nawas dihadang sekawanan perampok. Salah satu dari mereka mengacungkan pisau belati ke arah Abu Nawas. Hei Abu Nawas, berikan uangmu atau aku akan membunuhmu, ancam si perampok tersebut. Dengan tubuh gemetaran, Abu Nawas pun memberikan uang 1000 dinarnya kepada perampok. Sementara itu, istri Abu Nawas yang melihat kejadian itu dari balik jendela langsung keluar dan berteriak. Hei, apa yang kalian lakukan ini? Mendengar teriakan tersebut, para perampok itu pun langsung kabur tunggang langgang. Hei, apa yang terjadi? Engkau baik-baik saja kan? Apa yang diambil oleh perampok tadi? Tanya sang istri kepada Abu Nawas. Tak ingin membuat istrinya marah, Abu Nawas pun mengangkat bahunya dan berkata, Oh, bukan apa-apa, hanya sebuah koin penyok kok yang aku temukan tadi pagi di jalan, ucap Abu Nawas. Lalu Abu Nawas pun berjalan memasuki rumahnya. Di dalam rumah Abu Nawas pun duduk melamun meratapi kejadian yang menimpanya. Mungkin uang tadi bukan rezeki saya, batin Abu Nawas menghibur dirinya. Tak beberapa lama kemudian, tiba-tiba pintu rumahnya diketuk seseorang. Abu Nawas pun lalu beranjak dari tempat duduknya dan membukakan pintu. Dan ternyata tamu yang datang adalah sahabatnya, pemilik toko barang-barang antik itu. Hei Abu Nawas, ada kabar gembira untukmu. Koin yang kamu temukan tadi ternyata laku sampai 10.000 dinar. Aku pikir akan lebih bijak bila hasilnya dibagi dua denganmu, kata sahabatnya. Oh iya Abu Nawas, tadi siang aku sudah memberimu 300 dinar kan?
Dan ini sisanya 4.700 dinar. Silakan diterima, ucap sahabatnya sambil memberikan uangnya kepada Abu Nawas. Kalau memang rezekinya, walaupun Abu Nawas dirampok, namun ia pun masih tetap untung. Alhamdulillah, terima kasih kawan, balas Abu Nawas sambil menerima uang 4.700 dinar tersebut. Kisah Abu Nawas dan buah kurma paling manis. Di tengah kesibukannya, Abu Nawas selalu menyempatkan diri mengajar murid-muridnya dengan ilmu agama yang sangat luas. Setiap sore sehabis asar, dengan sangat antusias murid-muridnya berangkat ke rumah Abu Nawas. Mereka sangat semangat belajar ilmu agama Islam. Dari sekian banyak murid Abu Nawas, ada salah satunya bernama Ahmad. Ia murid pendiam tapi pintar. Bahkan Ahmad mendapat perhatian khusus dari Abu Nawas. Hal ini membuat murid-murid yang lain merasa cemburu kepada Ahmad, terutama mereka yang sudah senior. Kemudian beberapa murid memberanikan diri menghadap Abu Nawas. "Guru, bolehkah kami bertanya?" "Tentu saja boleh. Apa yang ingin kalian tanyakan?" tanya Abu Nawas. "Kenapa? Guru ada perhatian lebih kepada Ahmad," ucap murid Abu Nawas. Abu Nawas pun sontak kaget mendengarnya. Ternyata sikapnya terhadap Ahmad selama ini menjadi sorotan murid-muridnya yang lain. "Kalian kenapa bertanya seperti itu?" tanya Abu Nawas balik. "Dia kan murid baru guru, sedangkan kami sudah lama jadi murid guru," ujar mereka. Abu Nawas menangkap ada kecemburuan dalam diri mereka. Supaya tidak menjadi salah paham, Abu Nawas pun mengumpulkan seluruh murid-muridnya. "Wahai anak-anakku sekalian, besok ada sayembara untuk kalian," tutur Abu Nawas. "Sayembara apa guru?" sahut murid-murid penasaran. "Besok kalian harus membawakanku buah kurma. Bagi siapa saja yang buah kurmanya paling manis, maka dialah yang menjadi pemenangnya. Dan sebagai hadiahnya, aku akan berikan kalian sorban yang indah," kata Abu Nawas. Mereka pun antusias dengan sayembara yang diadakan oleh Abu Nawas. Singkat cerita, keesokan harinya mereka pun berlomba-lomba mencari buah kurma yang paling manis. Ada yang sampai rela membeli di pasar dengan harga yang cukup mahal, dengan harapan mereka akan menjadi pemenangnya. Ada pula yang memetik dari kebun kurma milik orang tuanya sendiri. Sementara si Ahmad yang merupakan anak yatim dan miskin hanya mempunyai 3 kurma di rumahnya. Kurma yang dimiliki memang bukan kurma yang terbaik, tapi Ahmad antusias mengikuti sayembara gurunya itu. Setelah mendapat kurma yang diinginkan, mereka segera berangkat ke rumah Abu Nawas. Begitu juga dengan Ahmad. Dia membawa 3 buah kurma miliknya. Saat berjalan menuju rumah Abu Nawas, di tengah perjalanan, Ahmad melihat anak kecil sedang duduk sambil menangis. Dikarenakan merasa iba, Ahmad pun menghampirinya. "Hei, kamu kenapa nak?" tanya Ahmad. "Aku ingin makan buah kurma, tapi tidak punya uang," jawab anak kecil tersebut sambil menangis. "Hei nak, ini aku ada buah kurma, silakan kamu ambil," balas Ahmad sambil memberikan 1 butir kurma kepada anak kecil itu. Anak kecil itu pun langsung tersenyum bahagia. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada Ahmad. Kemudian Ahmad pun melanjutkan perjalanannya. Kini kurma yang ada di tangannya tinggal 2 butir.
Di saat itulah datanglah Abu Nawas yang menyamar sebagai pengemis. Ia pun menghampiri Ahmad dan berkata, "Oh, saya lapar sekali, nak. Berilah saya makanan." Melihat hal itu, Ahmad pun kembali merasa iba. "Tapi aku hanya punya 2 butir kurma saja, kek," jawab Ahmad. "Tidak mengapa, nak. Berikan aku 1. Satunya untuk bekal kamu nantinya," balas Abu Nawas yang menyamar sebagai pengemis. Ahmad pun lalu memberikan 1 butir kurmanya kepada sang kakek pengemis itu. Lantas ia pun melanjutkan perjalanan dengan membawa 1 butir kurma yang tersisa. Begitu juga dengan murid-murid yang lain. Mereka pun diuji oleh Abu Nawas dengan menyamar sebagai pengemis tua. Akan tetapi tidak ada satupun yang rela memberikan kurmanya kepada Abu Nawas. "Enak saja, ini buah kurma terbaik dan harganya mahal," jawab salah satu muridnya. "Bukankah buah kurma yang kamu bawa itu banyak? Berikan aku 1 saja," pinta Abu Nawas yang menyamar sebagai pengemis. "Tidak bisa, ini kurma mau buat sayembara dan aku harus memenangkannya," balas si murid. Kemudian, murid tersebut meninggalkan pengemis yang sebenarnya adalah Abu Nawas. Setelah sampai di rumah Abu Nawas, masing-masing murid pun membanggakan kurma yang dibawanya. "Aku pasti pemenangnya karena kurma yang aku bawa rasanya sangat manis sekali," ujar salah satu murid. "Belum tentu, pastinya aku yang akan menang sebab kurma yang aku bawa bukan hanya manis tapi jumlahnya juga banyak. Lebih banyak dari yang kamu bawa," timpal murid yang lainnya. Tidak beberapa lama kemudian, datanglah Ahmad dengan membawa 1 butir kurma. Melihat buah kurma yang dibawa Ahmad, teman-temannya pun mentertawakannya. "Hei, kurma jelek begitu dibawa kemari. Sudah begitu jumlahnya jelek cuma 1 lagi," celetuk salah seorang temannya. Dan mereka pun kembali tertawa terpingkal-pingkal. Sikap teman-teman Ahmad membuat Ahmad pun menjadi minder. Ia pun membalikkan badannya untuk kembali pulang. Namun tiba-tiba keluarlah Abu Nawas dari dalam rumahnya. "Hei Ahmad, jangan pulang dulu. Ayo ke sini," teriak Abu Nawas memanggilnya. Lalu Ahmad pun disuruh berkumpul dengan murid-murid yang lain. "Hei murid-muridku, apakah kalian sudah membawakan kurma yang paling manis?" tanya Abu Nawas. "Sudah, guru," jawab murid-muridnya penuh dengan semangat. Kemudian Abu Nawas pun menyuruh menunjukkan kurma yang mereka bawa. Satu persatu, murid-muridnya meletakkan kurma di hadapan Abu Nawas, termasuk Ahmad yang hanya membawa 1 butir kurma. Setelah semuanya terkumpul, Abu Nawas pun berkata kepada murid-muridnya, "Sepertinya aku sudah menemukan pemenangnya." "Siapa pemenangnya, guru?" tanya mereka dengan hati berdebar. "Pemenangnya adalah Ahmad," jawab Abu Nawas. Keputusan Abu Nawas ini tentu saja menuai protes dari murid-muridnya. "Guru tidak adil. Masa kurma jelek begitu bisa menang?" ucap mereka tidak terima. Dengan wajah tersenyum, Abu Nawas pun menjelaskan, "Hei murid-muridku, tahukah kalian saat kalian membawakan kurma kemari, saya menguji kalian semua dengan menyamar sebagai seorang pengemis. Tapi tidak ada satupun yang mau memberikan kecuali Ahmad. Memang kurma yang dibawa Ahmad kalah bagus dengan kurma yang kalian bawa. Kurma kalian lebih manis, lebih bagus. Tapi ingat, buah yang paling manis adalah buah yang diberikan kepada orang yang kelaparan. Sejatinya buah yang paling manis adalah kebajikan.
Oleh sebab itulah, meskipun kurma yang dibawa Ahmad adalah buah yang biasa, karena kebajikannya inilah membuat buah kurma yang dibawa Ahmad menjadi paling manis di antara buah kurma kalian. Terang Abu Nawas. Setelah mendengar penuturan dari Abu Nawas, murid-murid ini pun menyadari kekeliruannya. Mereka pun mulai memahami kenapa gurunya punya perhatian khusus kepada Ahmad. Sebab Ahmad memang punya akhlak yang paling mulia. Kisah Abu Nawas mengajari lembu mengaji Al-Quran. Suatu hari, Baginda Raja Harun ar-Rasyid memanggil Abu Nawas untuk datang ke istana. Baginda Raja pun menyuruh pengawalnya untuk memanggil Abu Nawas. "Hai pengawal, panggil Abu Nawas kemari hari ini juga," titah Baginda Raja. Lalu pengawal itu pun bergegas menuju ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di rumah Abu Nawas, pengawal itu pun berkata kepada Abu Nawas, "Tuan Abu Nawas, Baginda Raja mempersilakan Tuan untuk datang ke istana hari ini juga." "Hei pengawal, memangnya ada apa aku dipanggil ke istana?" "Hamba tidak tahu Tuan. Mungkin Baginda Raja nanti di istana akan memberi penjelasan kepada Tuan Abu Nawas," ucap pengawal itu. "Baiklah, mari kita datang ke istana kalau begitu pengawal," ucap Abu Nawas. Lalu pengawal dan Abu Nawas pun bergegas menuju istana. Tak beberapa lama kemudian, akhirnya Abu Nawas pun tiba di istana. Abu Nawas pun langsung menghadap Baginda Raja. "Hai Abu Nawas," kata Baginda Raja, "tahukah kamu mengapa aku panggil kemari? Aku minta tolong kepadamu Abu Nawas untuk mengajari lembuku ini supaya bisa mengaji Al-Quran. Jika lembuku ini tidak dapat mengaji, niscaya aku akan menyuruh mereka untuk membunuhmu," titah Baginda Raja. "Baiklah tuanku yang mulia," jawab Abu Nawas. "Titah paduka yang mulia hamba junjung di atas kepala hamba." Kemudian Abu Nawas pun disuruh pulang dengan membawa seekor lembu. Sesampainya di rumah, lembu itu pun diikat erat-erat pada sebatang pohon kurma. Esok harinya, Abu Nawas mulai memukul lembu itu dengan sebuah cambuk rotan sampai setengah mati. Ketika binatang itu hampir mengamuk, Abu Nawas mengucapkan kata atau. Perkataan itulah yang diajarkan Abu Nawas kepada lembu itu sambil tetap mengayunkan cambukannya terhadap lembu tersebut. Pekerjaan itu ia lakukan setiap hari pagi sampai tengah hari dan dari zuhur sampai maghrib selama beberapa hari, sehingga tidak terfikirkan untuk menghadap Baginda Raja ke istana. Setengah bulan kemudian, Baginda Raja pun menyuruh seorang pengawal untuk melihat ke rumah Abu Nawas. Apakah Abu Nawas mampu mengajari lembu itu untuk mengaji? Namun, apa yang disaksikan oleh pengawal itu di rumah Abu Nawas tiada lain adalah cambukan yang dilancarkan oleh Abu Nawas ke badan lembu itu sambil berkata, atau, sampai binatang itu kesakitan setengah mati. Melihat kejadian itu, maka pengawal itu pun melaporkan hal itu kepada Baginda Raja. "Mohon ampun Baginda Raja," kata pengawal itu sesampainya di istana. "Hamba melihat Abu Nawas sedang mengajar lembu itu di belakang rumah dengan sebuah cambuk rotan yang besar. Jika tali pengikatnya tidak kuat, pastilah lembu itu lepas dan mengamuk paduka. Yang diajarkan tidak lain hanyalah 3 patah kata.
yaitu atau. Mendengar penjelasan pengawal itu, Baginda Raja pun terheran-heran. Setelah berpikir sejenak, Baginda Raja pun bertitah. "Hai pengawal, panggil kemari Abu Nawas sekarang juga. Aku mau tahu apakah lembu itu sudah bisa mengaji atau belum." Tidak lama kemudian, Abu Nawas pun sampai di istana. "Hai Abu Nawas, sudahkah engkau mengajari lembuku itu dan apakah lembu itu sudah bisa mengaji Al-Quran?" tanya Baginda Raja. "Sudah bisa sedikit-sedikit ya tuanku," jawab Abu Nawas. "Tadi aku suruh seorang pengawal untuk melihat ke rumahmu. Katanya engkau mengajari lembu itu 3 kalimat, atau. Aku mau tahu apa arti perkataan itu, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Ampun beribu ampun Paduka," kata Abu Nawas. "Arti atau itu adalah, jika bukan lembu itu yang mati, atau hamba, atau tuanku, atau tidak ada salah seorang yang mati, hamba tidak akan puas. Sebab sampai habis umurnya sekalipun, binatang itu tidak akan bisa mengaji Al-Quran. Itu sebabnya binatang itu hamba cambuk agar mati. Dengan demikian, hamba senang karena pekerjaan hamba dapat selesai Paduka. Atau hamba yang mati atau Paduka yang mati, atau salah satu barulah habis perkara lembu tersebut Paduka," ucap Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun terperanjat dari tempat duduknya. Ia pun tidak dapat berkata sepatah kata pun. Setelah merenung sejenak, Baginda Raja pun berkata, "Kalau begitu, lembu itu boleh kamu ambil atau kamu jual, atau kamu sembelih dan kamu masak, Abu Nawas." "Terima kasih banyak Paduka yang mulia," ucap Abu Nawas. Lalu ia pun mohon diri pulang ke rumahnya dengan langkah ringan dan hati yang senang. Kisah Abu Nawas memindahkan istana raja. Dikisahkan, Baginda Raja baru saja membaca kitab tentang kehebatan Raja Sulaiman yang mampu memerintahkan para jin memindahkan singgasana Ratu Bilqis di dekat istananya. Baginda tiba-tiba merasa tertarik, hatinya mulai tergelitik untuk melakukan hal yang sama. Mendadak, beliau ingin istananya dipindahkan ke atas gunung agar bisa lebih leluasa menikmati pemandangan di sekitar. Dan bukanlah hal itu tidak mustahil bila dilakukan oleh Abu Nawas yang amat cerdik di negerinya. Tanpa membuang waktu, Abu Nawas segera dipanggil untuk menghadap Baginda Raja Harun al-Rasyid. Setelah Abu Nawas dihadapkan, Raja pun berkata kepada Abu Nawas, "Hai Abu Nawas, engkau harus memindahkan istanaku ini ke atas gunung, agar aku lebih leluasa melihat negeriku," kata Baginda Raja sambil melirik reaksi Abu Nawas. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia berpikir sejenak, hingga keningnya pun berkerut. Tidak mungkin menolak perintah Baginda kecuali kalau memang ingin dihukum. Akhirnya, Abu Nawas pun terpaksa menyanggupi proyek raksasa itu. Ada satu lagi permintaan dari Baginda. Pekerjaan itu harus diselesaikan hanya dalam waktu sebulan. Abu Nawas pun pulang dengan hati yang bimbang. Setiap malam ia hanya berteman dengan rembulan dan bintang-bintang. Hari-hari dilewati dengan kegundahan. Tak ada hari yang lebih berat dalam hidup Abu Nawas kecuali hari-hari ini. Tetapi pada hari yang ke-9, ia tidak lagi merasakan gundah gulana. Keesokan harinya, Abu Nawas pun menuju istana. Ia menghadap Baginda Raja untuk membahas pemindahan istana.
Dan dengan senang hati, Baginda akan mendengarkan apa yang diinginkan oleh Abu Nawas. Ampun Tuanku Paduka yang mulia, hamba datang ke sini hanya untuk mengajukan usul untuk memperlancar pekerjaan hamba nanti, kata Abu Nawas. Apa usulmu itu, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Hamba akan memindahkan istana Paduka yang mulia tepat pada hari raya Idul Kurban yang kebetulan hanya kurang 20 hari lagi, kata Abu Nawas. Kalau hanya itu usulmu, baiklah, kata Baginda Raja. Satu lagi Baginda, Abu Nawas menambahkan. Apalagi itu Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Hamba mohon, Baginda menyembelih 10 ekor sapi yang gemuk untuk dibagikan langsung kepada para fakir miskin, kata Abu Nawas. Usulmu ku terima, Baginda Raja menyetujuinya. Lalu Abu Nawas pun pulang dengan perasaan riang gembira. Kini tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Toh nanti bila waktunya sudah tiba, ia pasti akan dengan mudah memindahkan istana Baginda Raja. Jangan hanya memindahkan ke puncak gunung, ke dasar samudra pun Abu Nawas pasti sanggup. Desas-desus mulai tersebar di seluruh pelosok negeri. Hampir semua harap-harap cemas. Akan tetapi sebagian besar rakyat merasa yakin atas kemampuan Abu Nawas. Karena selama ini Abu Nawas belum pernah gagal melaksanakan tugas-tugas aneh yang dibebankan di atas pundaknya. Namun ada beberapa orang yang meragukan keberhasilan Abu Nawas kali ini. Saat-saat yang dinanti-nantikan pun tiba. Rakyat berbondong-bondong menuju lapangan untuk melakukan sholat hari raya Idul Adha. Dan seusai sholat Idul Adha, 10 sapi sumbangan Baginda Raja pun disembelih lalu dimasak, kemudian segera dibagikan kepada fakir miskin. Dan kini giliran Abu Nawas yang harus melaksanakan tugas berat itu. Abu Nawas pun berjalan menuju istana diikuti oleh rakyat. Sesampainya di depan istana, Abu Nawas bertanya kepada Baginda Raja. Ampun Tuanku yang mulia, apakah istana sudah tidak ada orang lagi? Tanya Abu Nawas. Tidak ada, jawab Baginda Raja singkat. Kemudian Abu Nawas berjalan beberapa langkah mendekati istana. Ia berdiri sambil memandangi istana. Abu Nawas pun berdiri mematung, seolah-olah ada yang ditunggu. Benar saja, Baginda Raja akhirnya tidak sabar. Abu Nawas, mengapa engkau belum juga mengangkat istanaku ini? Tanya Baginda Raja. Hamba sudah siap sejak tadi Baginda Raja, kata Abu Nawas. Apa maksudmu Abu Nawas, engkau sudah siap sejak tadi? Kalau engkau sudah siap, lalu apa yang engkau tunggu? Tanya Baginda Raja masih diliputi rasa penasaran. Hamba menunggu istana Paduka yang mulia diangkat oleh seluruh rakyat yang hadir untuk diletakkan di atas pundak hamba. Setelah itu, hamba tentu akan memindahkan istana Paduka yang mulia ke atas gunung, sesuai dengan perintah Paduka yang mulia, kata Abu Nawas. Baginda Raja Harun Ar-Rasyid pun terpana. Beliau tidak menyangka Abu Nawas masih bisa terhindar dari hukumannya. Kisah Abu Nawas mengerjai seorang tabib palsu. Suatu ketika di kota tempat tinggal Abu Nawas dihebohkan adanya tabib baru yang mengaku sakti. Dia pun sesumbar bisa mengobati penyakit apa saja. Walhasil rumahnya didatangi ratusan pasien. Padahal tabib tersebut hanyalah seorang penipu. Ia menggunakan keahlian sulapnya untuk menipu warga.
Hal inilah yang membuat warga makin percaya pada kesaktian palsu sang tabib tersebut. Ada juga pasien yang tidak kunjung sembuh. Namun karena rayuan manis sang tabib palsu tersebut, ia selalu menuruti perkataannya agar kembali berobat. Sampai pada suatu ketika, Abu Nawas pun jatuh sakit yang tidak kunjung sembuh. Dan atas saran sang istri, Abu Nawas pun disuruh berobat ke tabib tersebut. Kala itu Abu Nawas belum tahu kalau tabib tersebut adalah seorang penipu. Ia pun menuruti saja saran sang istri. Namun sudah 3 kali berobat, sakit Abu Nawas pun tidak kunjung sembuh. Padahal sekali berobat bayarannya adalah 100 dinar. Dan Abu Nawas sudah menghabiskan uang 300 dinar tanpa ada sedikit pun tanda-tanda kesembuhan pada dirinya. Akibatnya Abu Nawas pun mulai curiga, jangan-jangan tabib itu seorang penipu. Seiring berjalannya waktu, Abu Nawas pun sudah sehat seperti sedia kala. Lalu terbesit dalam benak Abu Nawas untuk mengerjai tabib palsu tersebut. Aku harus mendapatkan 300 dinarku dulu. Tapi bagaimana caranya ya? Tanya Abu Nawas dalam hatinya. Setelah lama berpikir, akhirnya Abu Nawas pun menemukan ide cemerlang. Keesokan harinya, Abu Nawas pun membuka praktek pengobatan. Dan di depan rumahnya dipasang papan bertuliskan sembuh bayar 100 dinar. Kalau tidak sembuh, uang kembali 1000 dinar. Para pasien rencananya berobat ke tabib palsu mendadak memilih datang ke rumah Abu Nawas. Dan akhirnya rumah Abu Nawas pun penuh sesak oleh para pasien. Entah karena kebetulan atau bagaimana, hampir semua pasien yang diobati oleh Abu Nawas berhasil disembuhkan. Sementara rumah sang tabib palsu tersebut terlihat sangat sepi. Tidak ada seorang pasien pun yang datang ke sana. Hari ini kenapa sepi sekali ya? Tanya sang tabib dalam hatinya. Tidak selang beberapa lama, datanglah asisten tabib palsu tersebut dan mengabarkan berita tentang klinik Abu Nawas. Tuan, Abu Nawas sekarang buka praktek pengobatan, Tuan, kata asisten melaporkannya. Apa? Abu Nawas buka praktek pengobatan? Tanya sang tabib kepada asistennya. Benar, Tuan. Rumah Abu Nawas ramai sekali pasien datang. Itulah kenapa hari ini rumah Tuan sepi pasien. Oh begitu ya. Pantas aku hari ini sepi pasien. Tapi apa memang benar begitu? Tanya sang tabib dengan penasaran. Saya lihat sendiri, Tuan. Tapi anehnya, pasien yang berobat ke Abu Nawas hampir semua sembuh dari penyakitnya, Tuan, jawab sang asisten. Mendengar penuturan asistennya, muncul sifat asli tabib palsu tersebut. Ia pun berencana menipu Abu Nawas. Beberapa hari ke depan untuk sementara kita tutup dulu, asisten. Biarlah Abu Nawas yang membuka praktek pengobatannya, ucap sang tabib kepada asistennya. Memangnya kenapa, Tuan? Tanya asisten dengan penasaran. Aku punya rencana untuk menipu Abu Nawas. Aku pasti akan mendapatkan 1000 dinar dari Abu Nawas nantinya, jawab tabib palsu tersebut. Tapi bagaimana caranya, Tuan? Tanya sang asisten bertambah penasaran. Begini, asisten. Aku akan berobat ke tempat Abu Nawas. Aku akan berpura-pura sakit pada indera perasa lidahku. Kalau ditanya sembuh atau tidak, tentu saja aku akan mengatakan tidak. Karena yang tahu sembuh atau tidak kan hanya aku.
ucap tabib palsu tersebut. Dengan begitu, aku akan bisa dapat dengan mudah mendapatkan 1.000 dinar dari Abu Nawas, kata sang tabib menjelaskan. Singkat cerita, datanglah tabib palsu itu ke rumah Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, aku ingin berobat kepadamu Abu Nawas," kata sang tabib. "Bukankah engkau seorang tabib? Kenapa malah berobat kemari?" tanya Abu Nawas. "Ya, memang benar. Tapi di tempatku tidak ada obatnya Abu Nawas. Makanya aku datang ke sini," jawab sang tabib. "Memangnya kamu sakit apa, tabib?" tanya Abu Nawas lagi. "Begini Abu Nawas, entah kenapa lidahku mati rasa. Aku tidak bisa merasakan apa-apa Abu Nawas," kata sang tabib berpura-pura mengeluh. Akan tetapi, Abu Nawas menangkap firasat kurang baik. Ia yakin kalau tabib palsu itu hendak menipunya. "Aku tidak akan tertipu untuk yang kedua kalinya. Justru kedatanganmu sudah aku tunggu-tunggu, tabib," ucap Abu Nawas dalam hatinya. Lalu Abu Nawas pun menyuruh sang tabib untuk menunggu di ruang pengobatan. Abu Nawas pun pergi ke belakang dan segera memeras buah jeruk yang sangat asam dan menuangkannya ke dalam gelas. Lalu gelas tersebut diberikan kepada sang tabib. "Wahai tabib, ini obatnya sudah jadi. Minumlah sekarang," ucap Abu Nawas. Ketika sang tabib meminumnya, mukanya mendadak berkerut menahan rasa kejut. "Kamu menipu aku ya Abu Nawas. Ini bukan obat, tapi air jeruk yang sangat kecut Abu Nawas," kata sang tabib dengan emosi. "Alhamdulillah, berarti lidahmu sudah tidak lagi mati rasa, tabib. Sekarang bayarlah ongkosnya, yaitu 100 dinar, pinta Abu Nawas. "Waduh, aku keceplosan. Gagal lagi rencanaku," pikir sang tabib palsu tersebut. Lalu sang tabib itu pun terpaksa memberikan uang 100 dinarnya kepada Abu Nawas. Tapi sang tabib tidak putus asa. Ia pun terus berusaha agar bisa mendapatkan 1.000 dinar dari Abu Nawas. Hari berikutnya, ia pun kembali mendatangi Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, aku mau berobat lagi Abu Nawas," kata sang tabib palsu tersebut. "Oh, silakan tabib. Apa lidahmu masih mati rasa lagi?" tanya Abu Nawas meledeknya. "Bukan Abu Nawas, kali ini penyakitnya berbeda," jawab sang tabib. "Luar biasa, ternyata kamu punya banyak stok penyakit ya tabib. Kali ini apa penyakitnya?" tanya Abu Nawas lagi. "Aku hilang ingatan Abu Nawas," jawab tabib tersebut. "Apakah kamu kesandung kasus korupsi, tabib? Makanya hilang ingatan?" tanya Abu Nawas. "Enak saja kamu Abu Nawas. Memangnya aku pejabat apa?" jawab tabib dengan nada protes. "Baiklah, sekarang kamu tunggu di sini sebentar. Aku akan mengambilkan obatnya, tabib," ucap Abu Nawas. Tidak beberapa lama kemudian, Abu Nawas pun kembali menemui sang tabib palsu. "Ini obatnya, tabib, silakan diminum," kata Abu Nawas sambil memberikan gelasnya. "Aku tidak mau minum air ini Abu Nawas," ucap tabib tersebut. "Loh, memangnya kenapa tabib? Katanya ingin sembuh, kok tidak mau minum obatnya?" ucap Abu Nawas. "Lah ini kan perasan air jeruk seperti kemarin Abu Nawas. Aku tidak mau minum," kata sang tabib menolaknya. "Alhamdulillah, tanpa meminumnya pun kamu sudah sembuh tabib. Sekarang bayar 100 dinar lagi," pinta Abu Nawas. "Sudah sembuh? Sembuh dari mana Abu Nawas? Apanya yang sembuh? Kamu jangan mengada-ada Abu Nawas," protes sang tabib tersebut.
Nah, buktinya kamu masih ingat dengan obat yang kemarin aku berikan. Berarti sakit hilang ingatanmu sudah sembuh, tabib. Jelas Abu Nawas. Untuk kedua kalinya, rencana sang tabib palsu mengalami kegagalan juga. Mau tidak mau, ia pun harus memberikan uang 100 dinar lagi kepada Abu Nawas. Kurang ajar Abu Nawas, ternyata tidak sebodoh yang kukira, pikir tabib palsu tersebut. Tidak terima dengan dua kegagalan yang dialaminya, tabib palsu itu pun berpikir keras untuk bisa mengalahkan Abu Nawas. Setelah merenung agak lama, akhirnya ia pun mendapatkan ide. Aku pasti akan berhasil kali ini, ungkap tabib dengan rasa yakin. Kali ini ia pun berpura-pura buta. Si tabib palsu itu pun berjalan ke rumah Abu Nawas dengan bantuan tongkat di tangannya. Setelah tiba di tempat Abu Nawas pun sempat kaget dengan penuh rasa iba. Abu Nawas pun bertanya kepada sang tabib, "Apa yang menimpamu, tabib, dan mengapa kamu bisa seperti ini?" Si tabib palsu itu pun menjawab, "Tolonglah aku Abu Nawas, mataku tiba-tiba buta, sembuhkanlah aku Abu Nawas," ucap tabib tersebut. Tabib palsu itu pun kemudian dipersilakan masuk dan duduk di ruang pengobatan oleh Abu Nawas. Setelah mengamati dengan seksama, Abu Nawas pun akhirnya menyadari bahwa itu adalah tipuan belaka. Namun Abu Nawas tidak pernah kehilangan akal. Ia punya cara lain untuk menghadapinya. "Sepertinya penyakit kebutaanmu sudah sangat parah, tabib. Maafkan aku untuk kali ini tidak mampu mengobatinya, tabib," ucap Abu Nawas berpura-pura sedih. Mendengar jawaban tersebut, sang tabib langsung kegirangan. Akhirnya bisa mengelabui Abu Nawas juga kali ini aku. "Terus bagaimana ini, Abu Nawas? Padahal aku berharap banyak kepadamu," kata sang tabib berpura-pura. "Iya, mau bagaimana lagi, tabib? Aku tidak mungkin bisa menyembuhkanmu," jawab Abu Nawas. "Oh, kalau begitu aku akan dapat 1000 dinar darimu dong, Abu Nawas," tanya tabib palsu dengan penuh harap. "Tentu saja kawan, aku tidak mungkin berdusta," balas Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas pun masuk ke dalam rumah untuk mengambil uang. "Ini uangnya 1000 dinar untukmu, tabib," ucap Abu Nawas sambil memberikan uangnya. Tabib palsu itu pun dengan penuh kegirangan menerima uang tersebut. Tapi setelah uangnya dihitung, ia langsung murka. "Hai Abu Nawas, kenapa hanya 10 dinar yang kau berikan?" tegas tabib palsu dengan emosi. "Hai tabib, dari mana kamu tahu kalau jumlahnya hanya 10 dinar? Tanya Abu Nawas balik. "Uangnya memang ada 10, tapi pecahannya 1 dinar saja ini. Bukan 100 dinar, Abu Nawas. Memangnya aku buta apa?" balas tabib tambah emosi. "Alhamdulillah, sekarang kamu sudah sembuh, tabib," kata Abu Nawas sambil mengambil kembali uangnya. "Maksudmu ini apa, Abu Nawas? Kenapa uangnya diambil lagi?" tanya tabib dengan kebingungan. "Loh, kamu kan sudah sembuh. Sekarang sini bayar 100 dinar, pinta Abu Nawas. "Sembuh apanya? Kamu jangan mengada-ada lagi, Abu Nawas," protes tabib tersebut. "Bukankah kamu kesini katanya mengalami kebutaan? Tapi kamu bisa membedakan mana pecahan 1 dinar dan pecahan 100 dinar. Berarti matamu tidak buta lagi dan kamu sekarang bisa melihat, tabib," jelas Abu Nawas. Tabib palsu itu pun tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia pun terpaksa memberikan uang 100 dinar lagi kepada Abu Nawas. Dan ia pun akhirnya pergi dengan perasaan kecewa.
Aku kapok berurusan dengan Abu Nawas, ucap si tabib palsu tersebut sambil ngeloyor. Kisah Abu Nawas membangun istana di awan. Abu Nawas belum kembali. Kata istrinya, ia bersama seorang pendeta dan seorang ahli yoga sedang melakukan pengembaraan suci. Padahal saat itu, Baginda amat membutuhkan bantuan Abu Nawas. Beberapa hari terakhir ini, Baginda merencanakan membangun istana di awang-awang karena sebagian dari raja-raja negeri bersahabat telah membangun bangunan-bangunan yang luar biasa. Baginda tidak ingin menunggu Abu Nawas lebih lama lagi. Beliau mengutus beberapa orang kepercayaannya untuk mencari Abu Nawas. Mereka tidak berhasil menemukan Abu Nawas karena Abu Nawas ternyata sudah berada di rumah ketika mereka baru berangkat. Abu Nawas pun menghadap Baginda Raja Harun Ar-Rasyid. Baginda pun amat riang. Saking gembiranya, beliau mengajak Abu Nawas bergurau. Setelah saling tukar-menukar cerita-cerita yang lucu, lalu Baginda mulai mengutarakan rencananya. Aku sangat ingin membangun istana di awang-awang, agar aku lebih terkenal di antara raja-raja yang lain. Adakah kemungkinan keinginanku itu terwujud, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. Tidak ada yang tidak mungkin dilakukan di dunia ini, Paduka. Kata Abu Nawas berusaha mengikuti arahan pembicaraan Baginda Raja. Kalau menurutmu hal itu tidak mustahil diwujudkan, maka aku serahkan sepenuhnya tugas ini kepadamu, kata Baginda puas. Abu Nawas pun terperanjat. Ia menyesal telah mengatakan kemungkinan mewujudkan istana di awang-awang. Tetapi nasi telah menjadi bubur. Kata-kata yang telah terlanjur didengar oleh Baginda tidak mungkin ditarik kembali. Baginda pun memberi waktu Abu Nawas beberapa minggu. Dan rasanya tak ada yang lebih berat lagi bagi Abu Nawas kecuali tugas yang diembannya. Jangankan membangun istana di langit, membangun sebuah gubuk kecil pun sudah merupakan hal yang mustahil dikerjakan. Hanya Tuhan sajalah yang mampu untuk melakukannya, gumam Abu Nawas dalam hatinya. Hari-hari berlalu seperti biasa, tak ada yang dikerjakan oleh Abu Nawas, kecuali memikirkan bagaimana membuat Baginda Raja yakin kalau yang dibangun itu benar-benar istana di langit. Seluruh ingatannya dikerahkan dan dihubung-hubungkan. Abu Nawas bahkan berusaha menjangkau masa kanak-kanaknya. Sampai ia teringat bahwa dulu ia pernah bermain layang-layang. Dan inilah yang membuat Abu Nawas girang. Abu Nawas tidak menyia-nyiakan waktu lagi. Ia bersama beberapa kawannya merancang layang-layang raksasa terbentuk persegi 4. Dan setelah selesai, baru Abu Nawas melukis pintu-pintu serta jendela-jendela dan ornamen-ornamen lainnya. Ketika semuanya telah selesai, Abu Nawas dan kawan-kawannya menerbangkan layang-layang raksasa itu dari suatu tempat yang dirahasiakan. Begitu layang-layang raksasa terbentuk, istana itu mengapung di angkasa. Penduduk negeri gempar, Baginda Raja girang bukan kepalang. Benarkah Abu Nawas berhasil membangun istana di langit? Dengan tidak sabar, beliau didampingi beberapa orang pengawal bergegas menemui Abu Nawas. Dan Abu Nawas pun berkata dengan bangga, "Paduka yang mulia, istana pesanan Paduka telah rampung," kata Abu Nawas merendah. "Engkau benar-benar hebat, Abu Nawas," kata Baginda memuji Abu Nawas. "Terima kasih Baginda yang mulia," kata Abu Nawas. "Lalu bagaimana caranya aku ke istana?" tanya Baginda Raja. "Dengan tambang Paduka yang mulia," kata Abu Nawas dengan tenangnya. "Kalau begitu, siapkan tambang itu sekarang. Aku ingin segera melihat istanaku dari dekat," kata Baginda tak sabar lagi. "Hamba Paduka yang mulia, hamba kemarin lupa memasang tambang itu, sehingga seorang kawan hamba tertinggal di sana dan tidak bisa turun.
Kata Abu Nawas mulai berkelit. Bagaimana dengan engkau sendiri, Abu Nawas? Dengan apa engkau turun ke bumi? Tanya Baginda Raja. Dengan menggunakan sayap paduka yang mulia, kata Abu Nawas dengan bangga. Kalau begitu buatkan aku sayap supaya aku bisa terbang ke sana, kata Baginda Raja. Paduka yang mulia, sayap itu hanya bisa diciptakan dalam mimpi, kata Abu Nawas menjelaskan. Engkau berani mengatakan aku gila sepertimu? Tanya Baginda dan sambil melotot. Ya Baginda, kurang lebih seperti itu, jawab Abu Nawas tangkas. Apa maksudmu Abu Nawas? Tanya Baginda lagi. Baginda tahu bahwa membangun istana di awang-awang adalah pekerjaan yang mustahil untuk dilaksanakan. Tetapi Baginda tetap menyuruh hamba mengerjakannya. Sedangkan hamba juga tahu bahwa pekerjaan itu mustahil untuk dikerjakan. Tetapi hamba tetap menyanggupinya. Titah Baginda yang tidak masuk akal itu, kata Abu Nawas berusaha menjelaskan kepada Baginda Raja. Tanpa menoleh, Baginda Raja pun kembali ke istana diiringi para pengawalnya. Abu Nawas berdiri sendirian sambil memandang ke atas melihat istana terapung di awang-awang.